Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Keberadaan kisah Nabi Yunus berbeda dengan kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf atau nabi lainnya yang banyak diceritakan dalam Al-Quran. Untuk kisah Nabi Yunus, Al-Quran hanya menceritakan sedikit. Begitu juga dalam sumber pustaka sejarah para nabi yang tidak banyak mengemukakan cerita tentang nama asli Nabi Yunus. Begitu pula nasabnya dalam beberapa buku sejarah para nabi hanya disebutkan nama Yunus ibnu Matta. Dalam kitab Taurat nama Yunus ditulis Yunus bin Amittai. Dalam kitab Yunus alaihissalam ditulis Yunan bin Amittai. Namun setelah dicek dalam kitab Perjanjian Lama versi Indonesia ditemukan bahwa nama Yunus adalah Yunus bin Amittai. Nama lain Nabi Yunus adalah Zunnun yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Surat Al-Anbiya ayat 87. Nabi Yunus juga disebut sebagai Sahibul Hut atau pemilik ikan paus dalam surat Al-Qalam ayat 48 yang artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati yang sedih. Surat Al-Qalam ayat 48. Ayah Nabi Yunus yang bernama Matta wafat ketika beliau masih berada dalam kandungan ibunya, sehingga beliau hidup sebagai anak yatim. Ada kisah lain yang mengatakan bahwa Matta adalah seorang laki-laki saleh dan masih termasuk keluarga besar para nabi. Sebelum Nabi Yunus dilahirkan, setelah sekian lama menikah, Matta belum juga dikaruniai anak. Ketika sudah memasuki usia uzur, Matta senantiasa berdoa dengan tekun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan. Akhirnya Allah mengabulkan doa Matta. Kemudian istrinya pun hamil. Setelah kandungan istrinya melewati masa 4 bulan, Matta meninggal dunia, sehingga Yunus dilahirkan dalam keadaan yatim. Ibu Nabi Yunus harus bersusah payah dalam memikul tanggung jawab sendiri, karena ia tidak mendapat bantuan suami untuk menghidupi Yunus serta untuk dirinya sendiri. Sang ibu senantiasa bekerja keras dan terus berusaha merawat Yunus dengan baik. Dalam asuhan ibunya, Yunus dididik dengan baik sehingga beliau menjadi anak yang soleh. Di lingkungannya Yunus dikenal sebagai pemuda yang cerdas, aktif dan cekatan. Satu yang kurang baik dari Yunus yaitu mempunyai sifat tidak sabar. Dalam menghadapi sebuah permasalahan ia selalu bersemangat dan tergesa-gesa. Dalam awal perkembangan kehidupannya, Yunus terbiasa berkumpul dengan para ahli zuhud, yaitu orang-orang yang meninggalkan kehidupan dunia dengan bermunajat kepada Allah dan terbiasa berkumpul dengan para ahli ibadah. Sehingga pengaruh ini telah tampak ketika ia berumur belasan tahun. Pada suatu hari Yunus berkata pada ibunya, "Ibu, aku tidak seharusnya menghabiskan hidupku pada dunia kependekaran atau kepahlawanan. Aku ingin engkau berikan aku baju sutra yang engkau tenun sendiri. Aku akan mengikuti para hamba Allah yang soleh." Ibu Yunus merasa ternyuh mendengar perkataan anak semata wayangnya. Dengan penuh kasih sayang Ibu Yunus menjawab, "Anakku, kau masih terlalu kecil untuk menemani para hamba Allah itu. Memang sebaik-baik kehidupan adalah kembali pada kehidupan orang-orang zuhud. Tubuhmu lemah, engkau akan berjalan dengan mereka berkeliling ke berbagai negeri. Nanti jika engkau sudah besar, engkau boleh mengikuti mereka." Yunus mendengar jawaban tersebut dengan seksama. Namun Yunus tidak puas. Ia tetap bertekad meminta pakaian sutra itu. Karena melihat tekad Yunus yang sudah tidak dapat dibendung, akhirnya mau tidak mau sang ibu memenuhinya untuk dibuatkan baju sutra. Setelah dibuatkan, Yunus bergegas mengenakannya.
ia mengikuti para hamba soleh yang belajar bersama mereka cara-cara beribadah, sholat, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai saat itu, hari-hari Yunus senantiasa dipenuhi dengan kegiatan ibadah bersama para hamba Allah yang soleh. Semangat dan selalu rajin beribadah dijalankannya hingga Yunus berumur 25 tahun. Yunus telah berhasil melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan senantiasa menjauhi maksiat dan kemungkaran yang dapat membuat kerusakan di muka bumi, serta segala perbuatan yang dibenci oleh Allah. Hingga pada suatu malam dalam tidurnya Yunus bermimpi. Mimpi inilah yang kemudian membawa perubahan amat penting dalam sejarah kehidupan Yunus. Seperti yang dideskripsikan oleh An-Nuwairi di kata-katanya bahwa dalam mimpinya Yunus melihat Allah memerintahkannya untuk pergi menuju kota Ar-Ramalah. Ramalah adalah sebuah kota besar di Palestina. Jarak antara Ramalah dengan Baitul Maqdis sekitar 18 mil. Karena di kota itu terdapat seorang waliullah yang mempunyai anak perempuan yang senantiasa menjaga kesuciannya. Allah memerintahkan untuk menikahinya. Keesokan harinya Yunus bertekad untuk melakukan perjalanan ke kota itu. Dalam perjalanan ini Yunus disertai beberapa kelompok Bani Israel yang terdiri dari para sahabatnya. Mereka berjalan hingga akhirnya sampai ke kota Ramalah. Yunus bertanya tentang keberadaan wali tersebut kepada seseorang. Kemudian orang itu menjawab, "Oh, dia berada di pasar sedang berjualan." Setelah mendengar jawaban orang tersebut, Yunus heran. Ia memutuskan pergi ke pasar untuk melihatnya langsung. Kemudian Yunus melihat wali itu sedang menjual wangi-wangian dan suka tertawa. Seakan mengerti dengan keheranan Yunus, sang wali itu berkata kepadanya, "Ini maksudnya menjual wangi-wangian dan tertawa, bukan termasuk sifat para wali dan ahli ibadah." Wali itu bernama Zakaria, Zakaria bin Abdan, bukan Nabi Zakaria. Zakaria menatap wajah Yunus, lalu berdiri dan mengajak bersalaman serta memberikan salam dengan menyebut nama Yunus dan nama ayahnya. Melihat dan mendengar perkataan Zakaria yang telah menyebut namanya, Yunus semakin heran. Kemudian Yunus kembali bertanya, "Bagaimana engkau mengetahui namaku?" Mendengar pertanyaan Yunus, Zakaria segera menjawabnya dengan tegas, "Aku melihatmu dalam mimpiku, dan aku diperintahkan untuk menikahkan putriku denganmu." Yunus pun semakin heran oleh jawaban Zakaria. Banyak pertanyaan yang tersimpan dalam hati Yunus. Setelah mengemas barang-barang jualan, Zakaria mengajak Yunus untuk berkunjung ke rumahnya. Di sana Yunus disambut oleh Zakaria dengan berbagai macam hidangan. Setelah cukup menyantap hidangan yang disuguhkan, Yunus menyampaikan alasannya pergi ke Ramalah adalah mimpinya. Zakaria mendengar dengan seksama penjelasan Yunus mengenai alasannya pergi ke Ramalah. Zakaria menerima Yunus untuk tinggal di rumahnya. Yunus bertanya kepadanya mengenai pekerjaan jual beli di pasar. Zakaria menjawab, "Jual beli itu hukumnya boleh-boleh saja atau mubah. Seorang pedagang dianggap berperilaku baik dan jujur bila mana ia mengambil haknya dan memberikan dagangannya dengan adil, lalu bertakwa kepada Allah serta tidak memuji-muji barang dagangannya itu." Di malam harinya Yunus bangun, ia mengambil pakaian sutra dan memakainya, lalu memasuki tempat ibadahnya seperti yang biasa ia lakukan di rumahnya sendiri. Ia selalu berzikir dan sembahyang dengan khusyuk hingga menjelang pagi. Keesokan harinya Yunus mengganti baju yang dikenakannya dengan baju yang biasa dipakainya. Setiap pagi Yunus diajak berangkat ke pasar oleh Zakaria. Beberapa waktu kemudian, Yunus menikahi putri Zakaria dan memberikan sebagian hartanya. Yunus tinggal di Ramalah sekitar 3 tahun lamanya. Setelah Zakaria bin Abdan meninggal, Yunus membawa istrinya pergi ke Baitul Maqdis. Sesampainya di Baitul Maqdis, Yunus melihat banyak ahli ibadah dan orang zuhud yang menyembah Allah dengan cara penyembahan seperti yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Mereka menggunakan pakaian bulu, wol, dan sering kali menutup kaki mereka dengan tali-tali sebagai ganti dari sandal. Yunus terkesan dengan ahli ibadah dan orang yang menyembah Allah. Mereka tidak menyekutukan Allah. Dalam kitabnya At-Tabari menyebutkan bahwa ketika ada seorang raja yang memerintah rakyat, maka Allah mengutus seorang nabi yang dapat menguatkan dan memberikan arahan.
sehingga nabi tersebut dapat menjadi perantara yang mewakili Allah untuk berbicara dengan raja mengenai permasalahan rakyatnya. Tidak ada kitab yang diturunkan kepada mereka. Mereka hanya diperintahkan untuk mengikuti Taurat serta hukum-hukum yang termuat di dalamnya. Sama halnya dengan Islam, mereka diperintahkan untuk meninggalkan maksiat dan mengajak pada hal-hal yang dapat menjauhi perbuatan tersebut. Waktu itu jika salah satu di antara raja-raja memimpin suatu kerajaan, maka Allah mengutus seorang nabi yang mendampingi raja tersebut agar menjadi perantara dia dengan raja. Pada saat itu Baitul Maqdis berada di bawah pimpinan seorang raja yang soleh bernama Hizkia. Sesuai dengan yang telah disebutkan oleh At-Tabari dalam kitabnya Tarikh At-Tabari, Allah mengutus seorang nabi yang bernama Sa'ya untuk mendampingi raja tersebut. Di Baitul Maqdis inilah Yunus menerima wahyu dan menjadi nabi. Pada saat itu Yunus berumur sekitar 28 tahun. Pada masa kepemimpinan Raja Hizkia, Baitul Maqdis sedang terancam bahaya perang dari arah timur, yaitu bahaya perang dari seorang raja yang lalim. Penduduk Baitul Maqdis terancam siksaan dan kezaliman, termasuk anak-anak dan perempuan yang akan dirampas harta dan bahkan sampai merenggut nyawanya. Keadaan bahaya ini telah berulang kali terjadi pada waktu itu, sehingga Raja Hizkia kewalahan dalam mempertahankan Baitul Maqdis. Melihat kondisi yang demikian genting, Hizkia berkonsultasi dengan sang nabi mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengatasinya. Hizkia bertanya kepada Sa'ya, "Apakah wahyu telah turun kepadamu mengenai apa yang harus kita perbuat?" Sa'ya menjawab, "Tidak." Mendengar jawaban sang nabi, Hizkia kembali bertanya, "Lalu apa yang harus kita perbuat?" "Kita harus mengutus orang yang kuat dan terpercaya untuk pergi ke Nainawi, nama kota raja yang hendak menyerang Baitul Maqdis." Jawab Sa'ya memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan. Di Baitul Maqdis terdapat 5 orang nabi dari Bani Israel pada saat itu. Sa'ya mengumpulkan mereka dan menceritakan tentang pentingnya salah seorang di antara mereka diutus ke Nainawi untuk memberikan hidayah pada penduduknya, agar mereka mau mengingat nikmat Tuhan dan dapat mencegah rajanya untuk melakukan maksiat dan memerangi negeri lain. Kebijaksanaan sang raja yang soleh meminta kerelaan para nabi demi kepentingan suci ini. Namun tidak seorang pun dari kelima nabi itu yang mau menjadi relawan. Akhirnya Sa'ya memilih salah satu di antara mereka yang menurutnya kuat dan terpercaya. Dengan berbagai pertimbangan yang telah dipikirkan oleh Sa'ya, dipilihlah Yunus. Yunus bertanya, "Apakah wahyu memerintahkanmu untuk mengutusku?" Sa'ya menjawabnya, "Tidak." Yunus kembali bertanya, "Apakah wahyu menyebut namaku?" Dengan tegas sang raja menjawabnya, "Tidak juga." Yunus merasa enggan dan bermaksud menolak perintah sang raja. Kemudian Yunus berkata, "Di sini ada banyak nabi lain yang lebih kuat dariku. Di negeri Bani Israel ini terdapat banyak orang yang lebih zuhud dan lebih banyak ibadahnya daripada aku sendiri. Carilah selain aku." Sang raja mendengar penolakan Yunus akan misi suci ini. Sa'ya tetap mendesaknya agar tetap pergi ke Nainawi menjalankan perintahnya. Yunus masih saja hendak menolaknya. Ia berkata, "Wahai raja, utuslah selain aku." Dengan tegas Sa'ya menjawab, "Aku tidak akan mengutus nabi selain kamu. Berdirilah dan bersiap-siaplah untuk berangkat. Jangan kau membangkang perintahku." Akhirnya Yunus pergi ke ibunya dan memberitahu sang ibu tentang apa yang telah terjadi antara dia, Sa'ya, serta sang raja. Ia kemudian meminta pendapatnya mengenai hal ini. Mendengar penuturan putranya, sang ibu dengan lembut berkata, "Allah telah berbicara kepada sang raja mengenai hak risalah kamu. Berangkatlah, jangan kau membangkang kepada Allah dan Nabi Sa'ya serta raja kita Hizkia." Yunus mendengar dan memahami betul nasihat dari ibunya. Kemudian ia pergi ke rumahnya dan menyiapkan diri beserta istri dan anaknya untuk pergi ke Nainawi. Mereka pergi di bawah naungan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan bahwa istri dan anaknya Nabi Yunus meninggal dalam perjalanan karena tidak kuat menahan penderitaan yang dialaminya. Yunus memiliki istri yang taat dan senantiasa beribadah kepada Allah tiap pagi dan sore. Hal ini cukup wajar karena Nabi Yunus sendiri termasuk salah seorang nabi yang diunggulkan derajatnya oleh Allah.
Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 86 dan 87 dan As-Saffat ayat 139 yang artinya, dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lot, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya, dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. Setelah Nabi Yunus melakukan perjalanan panjangnya, akhirnya sampailah ia di Nainawi dan tinggal di sana. Nainawi adalah sebuah kota yang terletak di Irak. Letak Nainawi berhadapan dengan kota Mosul yang dipisahkan oleh sungai Tigris. Mas'udi mendeskripsikan bahwa Nainawi saat ini adalah negeri kharab. Di dalamnya terdapat banyak desa dan pesawahan. Kepada penduduk kota inilah Nabi Yunus bin Matta diutus. Para penduduk kota Nainawi menyembah berhala yang terbuat dari batu. Di pusat kota berdirilah sebuah masjid megah. Di dalamnya terdapat satu mata yang dikenal dengan nama Mata Yunus. Masjid ini menjadi tempat berkumpulnya para ahli ibadah dan zuhud. Di kota ini Yunus melihat bahwa para penduduk menyembah agama sang raja, menyembah berhala, bersujud, menghormat dan memuliakannya, serta menyuguhkan kurban kepada berhala tersebut. Mereka memberi nama berhala yang terbesar pada saat itu dengan nama Ba'i. Kebiasaan para penduduk di kota ini adalah membuat suatu perayaan besar tiap tahunnya. Mereka berkumpul di sebuah lapangan yang luas dan menempatkan Ba'i di tengahnya. Ketika sang raja telah datang ke lapangan tersebut, mereka memulai perayaan itu dengan bersujud kepada Ba'i. Sampai pada suatu saat Nabi Yunus mendatangi mereka yang sedang melaksanakan perayaan. Nabi Yunus berkata, "Wahai kaumku, hentikanlah penyembahan terhadap berhala. Ia tidak bermanfaat dan tidak berbahaya bagi kalian. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kalian serta pencipta segala sesuatu. Aku adalah Nabi Allah dan utusan kepada kalian." Yunus menyampaikan ajaran tauhid dan iman kepada mereka, mengajak mereka agar menyembah kepada Allah yang telah menciptakan mereka dan menciptakan alam semesta, meninggalkan persembahan mereka kepada berhala-berhala yang mereka buat sendiri dari batu. Berhala-berhala itu tidak dapat membawa manfaat, tetapi membawa mudarat bagi mereka. Yunus memperingatkan mereka bahwa mereka sebagai manusia makhluk Allah yang utama dan memperoleh kelebihan di atas makhluk-makhluk yang lain. Tidak sepatutnya manusia merendahkan diri dengan menundukkan dahi dan wajah mereka untuk menyembah batu-batu mati yang mereka pertuhankan. Berhala itu semua buatan mereka sendiri, yang kadang-kadang dapat dihancurkan atau diubah bentuk modelnya. Yunus mengajak penduduk Nainawi berpikir memperhatikan ciptaan Allah di dalam diri mereka sendiri, di dalam alam sekitar, untuk menyadarkan mereka bahwa Tuhan pencipta itulah yang patut disembah dan bukannya benda-benda buatan manusia atau makhluk lain. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus itu bagi para penduduk Nainawi merupakan hal yang baru dan belum pernah mereka dengar sebelumnya. Oleh karena itu mereka tidak dapat menerimanya sebagai pengganti ajaran dan kepercayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Kepercayaan yang telah mereka anut sudah menjadi adat kebiasaan mereka turun-temurun. Apalagi pembawa agama itu, Yunus, seorang pendatang baru di kota Nainawi, orang asing yang tidak seketurunan dengan mereka. Mereka berkata kepada Nabi Yunus, "Apakah kata-kata yang kau ucapkan itu, dan kedustaan apakah yang kau anjurkan kepada kami tentang agama barumu itu? Inilah Tuhan-Tuhan kami yang sejati, yang kami sembah dan disembahkan oleh nenek moyang kami sejak dahulu. Agama yang diwariskan oleh nenek moyang kami dan menggantikannya dengan agama barumu. Engkau adalah orang asing. Engkau hadir di tengah-tengah kami hanya untuk merusakkan adat istiadat kami dan mengubah agama kami. Apakah kelebihan kamu di atas kami yang memberimu alasan untuk menggurui dan mengajar kami? Hentikanlah aksimu dan ajak kamu di daerah kami ini. Percayalah bahwa engkau tidak akan dapat pengikut di antara kami. Ajaranmu tidak akan mendapat pengikut di antara rakyat Nainawi. Kami sangat teguh mempertahankan tradisi dan adat istiadat orang-orang tua kami." Kemudian Nabi Yunus menjawab, "Aku hanya mengajak kalian beriman dan bertauhid menurut agama yang aku bawa. Aku hanya sebagai pembawa amanat Allah yang wajib kusampaikan kepada kalian.
Aku ditugaskan oleh Allah untuk mengangkat kalian dari lembah kesesatan dan kegelapan. Dan aku akan menuntun kalian ke jalan yang benar dan lurus, menyampaikan kepada kalian agama yang suci, bersih dari benih-benih kufur dan syirik yang merendahkan martabat manusia. Ini semua untuk kebaikan kalian sendiri dan kebaikan anak cucu kalian kelak. Aku hanya mengingatkan kalian, bila kalian tetap membangkang dan tidak menghiraukan ajakanku dan menolak agama Allah yang kubawa, niscaya Allah akan menunjukkan kepada kalian tanda-tanda kebenaran risalahku. Allah akan menurunkan azab kepada kalian sebagaimana telah dialami oleh kaum terdahulu, sebagaimana kaum Nuh, Ad, dan Samud sebelum kamu. Setelah mendengar perkataan Yunus yang demikian, mereka menjawabnya dengan tantangan. Kami tetap menolak ajakanmu dan tidak akan tunduk kepada perintahmu atau mengikuti kemauanmu. Kami tidak takut semua ancamanmu. Cobalah datangkan apa yang kau ancamkan itu kepada kami, jika engkau memang benar dalam kata-katamu dan tidak mendustai kami. Berita tentang dakwah Yunus tersebut terdengar oleh salah seorang punggawa kerajaan. Lalu punggawa kerajaan itu pergi dan menyampaikan apa yang telah didengarnya dari Yunus kepada raja, sehingga Yunus pun dipanggil oleh sang raja. Yunus kemudian menghadap raja, lalu sang raja berkata kepadanya, "Dari manakah engkau kiranya?" Kemudian Yunus menjawabnya, "Aku adalah utusan Allah kepada engkau dan para penduduk yang berada di bawah kekuasaanmu. Berimanlah kepadaku, niscaya kalian akan selamat dari api neraka." Jawab Nabi Yunus dengan tegas. Mendengar jawaban Yunus itu, raja menjadi marah. Ia memerintahkan kepada prajuritnya untuk segera menjebloskan Yunus ke dalam penjara. Prajurit dengan sigapnya langsung melaksanakan perintah raja. Yunus ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Setelah berada dalam penjara, raja mengutus menterinya yang bernama Sanjir. Ada yang mengatakan ia bernama Sanharib, yang berasal dari Baitul Maqdis, untuk mengunjungi Yunus. Raja memerintah Sanjir menyelidiki keberadaan Yunus. Sanjir kemudian pergi ke penjara dan menanyai namanya, nama sang ayah, dari mana dan untuk apa dia datang. Lalu Yunus menyatakan bahwa ia adalah utusan Allah kepada penduduk kota ini. Sang menteri berkata, "Aku sependapat denganmu. Hanya saja aku khawatir dengan sang raja karena ia suka memaksa." Sang menteri kemudian menyampaikan semua mengenai hasil penyelidikannya kepada sang raja. Menteri itu berkata kepada raja, "Aku telah mengetahui orang ini dan ia mengaku bahwa dia adalah utusan dari Tuhan langit." Mendengar perkataan sang menteri, raja menjadi geram dan ingin segera membunuh Yunus. Namun sang raja berusaha menahan diri dan mencoba bermurah hati. Raja memberi hadiah kepada Yunus asal mencabut perkataannya. Menteri itu kembali mendatangi Yunus dan menyampaikan maksud raja. Yunus mengatakan, "Jika aku dibunuh, aku sama sekali tidak takut. Tapi jangan kalian memerintahkanku untuk meninggalkan risalah kenabian ini, karena aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah memutuskan antara aku dan dia." Mendengar jawaban Yunus, raja tidak jadi membunuhnya karena raja menganggap Yunus gila. Akhirnya raja melepaskan Yunus dari penjara. Selepasnya Yunus dari penjara, ia terus berdakwah dan berusaha untuk memberikan petunjuk kepada kaumnya. Namun mereka tetap tidak beriman. Meskipun sebenarnya orang-orang di kota itu telah tahu akan kesalehan, kecerdasan akal, dan kebenaran perkataan Yunus. Setelah sekian lama perjuangan Yunus dalam berdakwah, Yunus hanya mendapatkan 2 orang pengikut saja yang mau beriman terhadap risalahnya dan melakukan ajarannya. Imam Ali berkata, Allah mengutus Yunus bin Matta pada kaumnya di saat ia berumur 33 tahun. Tidak ada yang percaya terhadap risalahnya kecuali 2 orang saja. Salah satunya bernama Rubail, seorang alim yang bijak, sedangkan yang lain adalah Tanka, seorang yang taat beribadah serta zuhud. Meskipun hanya mendapat 2 pengikut dalam perjuangannya telah sekian lama, Yunus tetap tidak menyerah dan terus berdakwah kepada kaumnya. Yunus berkeliling ke rumah-rumah dan menyampaikan sejelas-jelasnya kepada mereka mengenai risalahnya. Dia juga menakut-nakuti mereka dengan azab Allah yang akan memukul mereka dengan batu besar dari langit jika mereka tidak mengikuti ajarannya. Walaupun sudah demikian kerasnya usaha Yunus, ia tetap belum memperoleh hasil yang diharapkan. Bahkan mereka malah memaki dan menghardik Yunus. Akan tetapi hal itu tidak membuat Yunus cerah. Pada suatu sore setelah kejadian itu, Yunus pergi ke pinggiran sungai Tigris. Ia melaksanakan sholat sampai subuh tiba.
Kemudian pagi harinya ia kembali melakukan dakwah seperti hari sebelumnya. Sampai saatnya Yunus merasa perjuangannya mengalami jalan buntu. Kaumnya tidak menaati dan tidak akan mengikuti ajarannya. Kemudian Yunus memohon kepada Allah agar segera menjatuhkan azab kepada mereka. Setelah permohonan Yunus kepada Allah untuk segera menurunkan azabnya, turunlah wahyu Allah kepada Yunus. Wahyu tersebut memerintahkan Yunus untuk tetap melakukan dakwah hingga 40 hari. Siapa tahu mereka akan mendapatkan petunjuk setelah menerima wahyu itu. Yunus kembali kepada kaumnya. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas menafsirkan dakwah Yunus alaihissalam kepada penduduk Nainawi sebagai berikut. Ketika Yunus telah berputus asa untuk mengimankan kaumnya, ia mendoakan mereka lalu dikatakan kepadanya, "Alangkah cepatnya engkau berdakwah kepada kaummu. Kembalilah pada kaummu dan berdakwahlah kepada mereka selama 40 hari. Barangkali mereka memenuhi dakwahmu. Namun jika sebaliknya maka aku akan mengirimkan azab kepada mereka." Kemudian Yunus kembali berdakwah kepada mereka selama 37 malam. Namun mereka tetap tidak mengindahkan seruan Yunus. Lalu ia berkata di hadapan mereka, "Aku mengingatkan kalian akan siksa yang akan datang 3 hari lagi. Jika kalian tetap tidak beriman, barangkali azab itu dapat merubah pendirian kalian." Nabi Yunus tidak tahan tinggal dengan lebih lama di tengah-tengah kaum Nainawi yang berkeras kepala dan bersikap buta tuli menghadapi ajaran dan dakwahnya. Setelah 40 hari telah habis, Yunus pergi bersama 2 pengikutnya dalam keadaan marah terhadap kaumnya karena tidak mau memenuhi seruan dakwahnya. Setelah sampai di luar kota, ia menunggu datangnya azab Allah kepada kaumnya. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 87, "Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim." Surat Al-Anbiya ayat 87. Sepeninggal Yunus, penduduk mulai resah karena ada tanda-tanda akan datangnya azab Allah. Adapun tanda-tanda datangnya azab adalah sebagai berikut. Di hari pertama, wajah kaum yang durhaka akan menjadi kekuning-kuningan. Di hari kedua, wajah kaum durhaka berubah menjadi kemerah-merahan. Di hari ketiga, berubah menjadi kehitam-hitaman. Jika azab Allah diturunkan, mereka akan binasa seperti kaum durhaka sebelum mereka. Mereka telah berbuat maksiat kepada Tuhan dan telah menyekutukannya, serta banyak melakukan dosa dan maksiat, seperti kaum Nabi Nuh, Saleh, Lut, dan lainnya. Setelah Nabi Yunus meninggalkan kota Nainawi, penduduk kota itu mulai melihat tanda-tanda yang mencemaskan. Seakan-akan ancaman Nabi Yunus kepada mereka akan menjadi kenyataan dan hukuman Allah akan benar-benar jatuh di atas mereka. Mereka takut akan azab yang akan membawa kehancuran dan kebinasaan sebagaimana yang telah dialami oleh kaum musyrikin penyembah berhala sebelum mereka. Di hari pertama setelah Nabi Yunus meninggalkan mereka, penduduk kota Nainawi melihat bahwa wajah mereka mulai menguning. Mereka pun tahu bahwa azab pasti akan datang kepada mereka dan menyadari bahwa laki-laki saleh yang bernama Yunus yang telah mengingatkan mereka adalah benar dan ikhlas. Hanya saja mereka tidak mengindahkan ajakannya. Para ulama salaf menafsirkan azab tersebut dengan berbagai penafsiran. Mereka juga memaparkan bagaimana Allah memberikan ampunan dan merahmati mereka di saat-saat terakhir, tatkala mereka betul-betul ikhlas beriman dan telah mengumandangkan tobat dari hati mereka. Sebagaimana Ibnu Mas'ud, Mujahid, dan Sa'id bin Jubair berkata, ketika Yunus telah keluar dari Nainawi dan azab akan benar-benar turun, Allah kemudian memberikan tobat kepada mereka. Mereka menyesali apa yang telah dilakukan kepada Yunus, lalu mereka menggunakan pakaian yang terbuat dari bulu. Mereka memisahkan antara binatang ternak dan anak-anaknya. Kemudian mereka berteriak sekeras-kerasnya kepada Allah, bertadaruk dan berpegang teguh kepadanya. Laki-laki dan perempuan, anak-anak serta para ibu menangis. Binatang ternak, binatang buas dan melata meraung-raung, unta, sapi, dan kambing melenguh dan menjadi lemas. Saat itu merupakan saat yang amat genting dan menakutkan. Allah menunjukkan kekuasaan dan kekuatan azabnya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh umat Yunus, azab berkeliling di seputar kepala mereka bagai serpihan malam gelap. Sebagaimana firman Allah, yang artinya, maka mengapa tidak ada atau penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus.
Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Surat Yunus ayat 98. Ibnu Abbas dan Wahab bin Munabbih berkata, langit menjadi mendung dan berawan tebal menakutkan. Awan turun hingga menutupi kota, pantai-pantai menjadi hitam. Tatkala para penduduk melihat ini, mereka betul-betul yakin akan adanya kehancuran dan azab, karena mereka mencari Yunus, nabi mereka, namun mereka tidak menjumpainya. Beruntung bagi penduduk Ninawi, Allah memberi ilham kepada mereka untuk kembali kepada Allah. Akhirnya dengan menggunakan pakaian yang terbuat dari bulu, mereka keluar bersama istri-istri dan anak-anak mereka menuju gunung, lalu menunjukkan bahwa mereka beriman, bertobat, dan mengikhlaskan niat. Mereka memisahkan antara setiap orang tua dan anaknya dengan binatang ternak dan melata. Tanpa dikomando, dengan serentak mereka berteriak hingga gaduh. Lalu mereka bertadaruk dengan hati yang ikhlas kepada Allah dan berkata, kami beriman atas apa yang dibawa oleh Yunus. Allah Maha Pengampun, memberi rahmat kepada umatnya. Allah mengampuni dan menerima tobat mereka. Lalu diangkatlah azab yang sebelumnya telah siap menghancurkan mereka. An-Nuwairi menuturkan tentang azab serta dihilangkannya dari para penduduk yang telah melakukan kezaliman itu. Allah memberikan wahyu kepada Yunus agar ia keluar dari hadapan mereka. Ia keluar hingga sampai ke pinggiran sungai Tigris. Lalu Yunus duduk menyaksikan bagaimana azab turun kepada mereka. Allah kemudian memerintahkan Jibril agar mengirimkan mendung untuk menyiksa mereka. Lalu berangkatlah Jibril menuju Malik dan memerintahkan hal ini. Beliau mengeluarkan api dari neraka jahanam dalam bentuk awan hitam gelap. Malaikat Malik membawa api itu hingga sampai pada negeri Ninawi. Ia menaburkannya hingga menutupi daerah itu. Para rakyat menduga bahwa itu adalah hujan. Beruntung negeri Ninawi memiliki menteri yang mampu membaca pertanda bahaya tersebut. Ketika sang menteri melihat awan yang mengeluarkan api neraka, dengan segera ia masuk menghadap sang raja dan menyampaikannya dan berkata, bahaya, bahaya, mendung itu bukan mendung hujan, tetapi mendung azab. Aku khawatir hal ini dikarenakan kita mendustakan Yunus, Nabi Allah. Mendengar kata sang menteri tersebut, sang raja tidak ambil diam. Raja berkata, carilah Yunus, jika ia bersama kalian di negeri ini, maka janganlah takut. Tetapi jika ia tidak bersama kalian di negeri ini, berarti kita telah celaka, tegas sang raja. Mendengar perintah rajanya, para penduduk bergegas mencari Yunus, namun mereka tidak menemukannya. Mendung perlahan-lahan semakin rendah hingga mendekati mereka dan menutupi pandangan mereka. Api melemparkan mereka dan sebagaimana abu merah yang tidak akan jatuh pada sesuatu kecuali ia akan membakarnya. Semua penduduk berhamburan ke sana kemari dengan ketakutan. Mendung bersama api yang menyambar semakin dekat dan siap menghancurkan mereka. Pada saat genting seperti itu mereka berkata, di mana kita akan mencari Yunus? Semua penduduk Ninawi telah berkumpul dengan raja beserta para punggawanya. Mereka pun berkata, di manakah engkau wahai Yunus? Kami tidak akan menyalahkanmu lagi. Setelah mereka mencari ke berbagai penjuru kota itu, mereka tetap tidak menemukannya. Salah seorang di antara mereka kemudian berdiri di hadapan mereka. Orang itu bernama Sanjir. Ia berkata, wahai raja, sekalipun Yunus telah hilang dari kita, namun Tuhannya Yunus tidak akan hilang. Mari kita bertadaruk kepadanya, mudah-mudahan dia masih memberikan kasih kepada kita. Mendengar perkataan sang menteri, seluruh penduduk yang ada di negeri Ninawi keluar dari rumahnya menuju pusat kota sambil menangis dan bertadaruk. Sambil berdiri sang menteri berkata, ya Tuhan kami, Engkau memerintahkan untuk memerdekakan budak-budak kami. Kami adalah budak-Mu, maka bebaskanlah kami. Ya Tuhan kami, Engkau memerintahkan untuk memberikan maaf terhadap orang yang menzalimi kami, maka ampunilah kami. Ya Tuhan kami, bebaskanlah kami dari azab-Mu. Kami telah beriman kepada Nabi-Mu Yunus dan seluruh para nabi sebelumnya. Ampunilah dosa-dosa kami. Setelah berkata demikian, mereka semua langsung bersujud. Beruntunglah penduduk Ninawi, Allah mendengar permohonannya. Allah memerintahkan para malaikat azab untuk kembali, kemudian perlahan-lahan awan mulai menghilang. Pada saat itu dengan tiba-tiba mereka mendengar suara, bergembiralah kalian wahai penduduk Ninawi, kalian mendapatkan rahmat dari Tuhan kalian. Sehingga kembalilah mereka menuju kota dalam keadaan beriman. Para penduduk telah benar-benar bertobat mengenai hal ini.
Ibnu Mas'ud menyatakan lamanya waktu taubat serta merta perilaku adil dan benar yang mereka tunjukkan dengan pernyataannya. Para penduduk Nainawi bersungguh-sungguh dalam taubatnya dan tidak lagi perbuatan lalim di antara mereka. Sampai-sampai ada seorang laki-laki yang mendatangi sebuah batu lalu meletakkan di atas kepalanya. Ia menjadikan kepala tersebut sebagai penyangganya. Lalu dihancurkannya batu itu dengan sebuah kampak. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menafsirkan tentang sebab kemarahan yang menguasai diri Yunus ketika ia meninggalkan kaumnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Yunus meninggalkan mereka dalam keadaan marah karena mereka tidak memenuhi panggilan dakwah serta tidak mengindahkan dan mengikuti ajakannya. Sebagian ulama yang lainnya termasuk di antara mereka adalah Ahlul Kitab menyatakan bahwa Nabi Yunus marah terhadap Raja Hizkia dan Sa'ya tatkala memaksanya untuk berangkat menuju Nainawi untuk memberikan petunjuk pada para penduduknya. Sebagian yang lagi berpendapat bahwa Nabi Yunus meninggalkan kota Nainawi dalam kondisi marah ketika melihat penduduk Nainawi selamat dari azab. Ia marah karena dituduh berdusta. Pendapat di atas merupakan suatu permasalahan yang mempunyai perspektif sendiri-sendiri yang kadang lebih benar dan lebih pantas bagi makom kenabian. As-Sa'labi menafsirkan tentang apa yang telah diungkapkan Yunus. Menurut cerita As-Sa'labi, Yunus berkata, "Bagaimana aku bisa kembali kepada kaumku padahal aku telah mendustai mereka?" Lalu Yunus keluar dalam keadaan mencela Tuhannya dan marah terhadap kaumnya. Firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 87, "Dan ingatlah Junnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya." Sebagian di antara mereka berpendapat bahwasanya Yunus meninggalkan kota Nainawi dalam keadaan marah kepada Tuhannya. Hal ini dikarenakan ia diperintahkan pada kaumnya untuk mengingatkan keberadaan Tuhannya dan menyuruh untuk beribadah kepadanya. Yunus memohon kepada Tuhannya, lalu Allah memerintahkannya untuk memeriksa keadaan mereka. Allah menyatakan bahwa ada masalah yang lebih cepat daripada azab itu, namun Yunus tetap tidak mau melihatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memintanya untuk melihat dan mengambil kedua sandalnya agar dipakainya. Tetapi Yunus tetap tidak melakukannya. Lalu muncullah sebagian keburukan dirinya. Beliau berkata, "Tuhanku menyuruhku untuk cepat-cepat mengambil kedua sandalku agar aku dapat memakainya. Tentu aku tidak mau." Sehingga pergilah Yunus dalam keadaan marah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui gejolak perasaan dalam diri Nabi Yunus selain Allah. Nabi Yunus tampak terpukul dan marah pada kaumnya. Dalam keadaan demikian beliau meninggalkan kaumnya. Beliau pergi ke tepi laut dan menaiki kapal yang telah memindahkannya ke tempat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengeluarkan keputusannya untuk meninggalkan kaumnya atau bersikap putus asa dari kaumnya. Yunus mengira bahwa Allah tidak mungkin menurunkan hukuman kepadanya karena ia meninggalkan kaumnya. Saat itu Nabi Yunus seakan-akan lupa bahwa seorang nabi diperintah hanya untuk berdakwah di jalan Allah. Namun berhasil atau tidak dakwah itu tidak menjadi tanggung jawabnya. Jadi tugasnya hanya berdakwah di jalan Allah dan menyerahkan sepenuhnya masalah berhasil atau tidaknya terhadap Allah semata. Menurut ulama mengenai Yunus meninggalkan kaumnya disebut sebagai dosa. Apakah Nabi Yunus telah melakukan dosa dalam pengertian yang hakiki? Dan apakah para nabi memang berdosa? Jawabannya adalah para nabi adalah orang-orang yang maksum. Kemaksuman para nabi tidak berarti bahwa mereka tidak melakukan sesuatu yang menurut Allah itu pantas mendapatkan celaan atau hukuman. Nabi Yunus meninggalkan kaum yang menentangnya. Seandainya ini dilakukan oleh orang biasa atau oleh orang yang selain Nabi Yunus, maka hal itu merupakan suatu kebaikan dan karena ia diberi pahala. Sebab ia berusaha menyelamatkan agama dari kaum yang durhaka. Tetapi Yunus adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Seharusnya ia menyampaikan dakwah di jalan Allah dan ia tidak peduli dengan hasil dakwanya. Tugas beliau hanya sekedar menyampaikan agama. Keluarnya beliau dari desa itu dalam kacamata para nabi adalah hal yang mengharuskan datangnya pelajaran dari Allah dan hukumannya padanya. Inilah batasan dakwahnya dan beliau tidak perlu peduli dengan kaumnya yang tidak mengikutinya. Dan karena itu beliau tidak harus menjadi sedih dan marah sebagaimana perjuangan Nabi Lut alaihissalam yang tetap tinggal bersama kaumnya meskipun selama bertahun-tahun berdakwah, beliau tidak mendapati seorang pun yang beriman. Meskipun demikian, Nabi Lut tidak meninggalkan kaumnya.
beliau tetap berdakwah di jalan Allah, sehingga datang perintah Allah yang mengizinkan beliau untuk pergi. Seandainya Nabi Lut pergi sebelumnya, niscaya beliau akan dapat siksaan seperti yang diterima oleh Nabi Yunus. Seandainya Yunus tetap tinggal bersama mereka, niscaya ia akan mengetahuinya dan hatinya menjadi tenang, serta kemarahannya akan menjadi hilang. Tampaknya Yunus tergesa-gesa, dan tentu sikap tergesa-gesa ini berangkat dari keinginannya agar manusia beriman. Usaha Nabi Yunus untuk meninggalkan mereka adalah sebagai ungkapan kebenciannya kepada mereka atas penolakan mereka pada dakwahnya. Maka Allah menghukumnya dan mengajarinya bahwa tugas seorang nabi hanya menyampaikan agama. Seorang nabi tidak dibebani urusan keimanan manusia. Seorang nabi tidak bertanggung jawab atas pengingkaran manusia. Dan seorang nabi juga tidak dapat memberikan hidayah kepada kaumnya. Nabi Yunus memutuskan meninggalkan kota Ninawi. Ketika telah jauh, ia duduk sambil menantikan datangnya azab yang akan menimpa penduduk Ninawi. Pada saat itu Yunus sedang marah terhadap mereka. An-Nuwairi meriwayatkan bahwa orang itu adalah iblis yang menyerupai orang tua Yunus, bertanya kepadanya, "Hai orang tua, engkau dari mana?" "Dari Ninawi," jawab orang tua itu. "Bagaimana keadaan kota Ninawi pada hari ini?" kata Yunus dengan cemas. "Hanya mendung putih dan hujan lebat yang turun." Padahal Yunus telah berjanji kalau hari ini akan datang azab kepada kami. Tapi ternyata tidak ada. Kami yakin ia berdusta. Cetus si iblis. Kemudian iblis melanjutkan perjalanannya meninggalkan Yunus dalam tanda tanya besar. Yunus pun marah, ia telah terpedaya oleh setan. Adapun tentang keadaan Nabi Yunus yang telah meninggalkan kota Ninawi secara mendadak, maka ia berjalan kaki mengembara naik gunung turun gunung tanpa tujuan. Tanpa disadari ia tiba-tiba berada di sebuah pantai. Terdapat kapal yang berlabuh di pelabuhan kecil. Saat itu matahari tampak akan tenggelam. Ombak memukul tepi pantai dan memecahkan batu-batuan. Nabi Yunus melihat ikan kecil sedang berusaha untuk melawan ombak, namun ia tidak mengetahui apa yang dilakukan. Tiba-tiba datanglah ombak besar yang memukul ikan itu dan menyebabkan ikan itu terbentur batu. Melihat kejadian ini, Nabi Yunus merasakan kesedihan. Nabi Yunus berkata dalam dirinya, seandainya ikan itu bersama ikan yang besar, barangkali ia akan selamat. Kemudian Nabi Yunus mengingat-ingat kembali keadaannya dan bagaimana beliau meninggalkan kaumnya. Akhirnya kemarahan dan kesedihan beliau bertambah. Kemudian Yunus melihat sekelompok orang yang lagi bergegas-gegas hendak menumpang sebuah kapal. Yunus minta kepada pemilik kapal agar diperbolehkan ikut serta bersama penumpang lainnya. Firman Allah yang artinya, ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Surat As-Saffat ayat 140. Setelah penuh dengan penumpang, kapal segera menarik jangkarnya dan bergegas meluncur dengan lajunya ke tengah laut yang tenang. Yunus tidak membawa makanan dan juga kantong yang berisi bawaan atau perbekalan, dan tidak ada seorang pun dari teman-teman yang menemaninya. Beliau benar-benar sendirian. Beliau melangkahkan kakinya di atas permukaan kapal. Melihat gelagat Yunus yang tidak tenang, nahkoda kapal mendekatinya. Kemudian nahkoda itu bertanya kepada Yunus, "Apa yang kau inginkan?" Mendengar pertanyaan itu, Nabi Yunus menjawab, "Saya ingin untuk bepergian dengan kapal-kapal kalian. Apakah kita berlayar dalam waktu yang lama?" Nabi Yunus menampakkan suara yang penuh kemarahan, rasa takut dan kegelisahan. Nahkoda itu berkata, "Kita akan berlayar meskipun air tampak sedang pasang." Nabi Yunus mencoba bersabar dan menyembunyikan kegelisahannya lalu berkata, "Tidakkah engkau mendahului sehingga laut pasang tidak terjadi, wahai Tuanku?" Si nahkoda berkata, "Laut kita biasanya akan pasang, kemudian kembali mereda ketika melihat seorang musafir yang melayak." Yunus bertanya, "Aku akan pergi bersama kalian dan berapa ongkos perjalanan?" Si nahkoda menjawab, "Kami tidak menerima ongkos selain emas." Yunus berkata, "Tidak jadi masalah." Nahkoda itu memperhatikan Nabi Yunus. Nahkoda itu sudah berpengalaman, ia mampu membaca perasaan manusia. Ia merasakan bahwa Nabi Yunus lari dari sesuatu. Nahkoda itu merasakan bahwa Nabi Yunus telah melakukan suatu kesalahan, namun ia tidak berani untuk mengungkapkan kesalahan kepada pelakunya, kecuali jika pelakunya seorang yang bangkrut. Si nahkoda meminta kepada Nabi Yunus untuk membayar ongkos sebanyak 3 kali lipat dari yang biasa dibayar oleh musafir. Nabi Yunus saat itu merasakan kesempitan dalam dadanya dan diliputi dengan kemarahan yang keras. Keinginan Yunus yang kuat untuk meninggalkan negerinya.
sehingga ia pun memberikan apa yang diminta oleh si nahkoda. Nahkoda itu memperhatikan kepingan-kepingan emas dari Yunus yang telah ada dalam genggamannya. Ia menggigit sebagian dengan giginya. Barangkali ia akan menemukan potongan emas yang palsu, namun ia tidak menemukannya. Nabi Yunus hanya berdiri menyaksikan semua itu, sementara dadanya tampak terombang-ambing, terkadang naik dan terkadang turun laksana ayunan. Nabi Yunus berkata, "Tuanku, tentukan bagiku kamarku. Aku tampak letih dan ingin istirahat sebentar." Si nahkoda berkata, "Memang itu tampak di raut wajahmu, itu kamarmu," sambil ia menunjuk dengan tangannya. Kemudian Nabi Yunus membaringkan diri di atas kasur dan beliau berusaha untuk tidur, tetapi usahanya itu sia-sia. Yunus masih memikirkan ikan kecil yang hancur berbenturan dengan batu, menyebabkan beliau tidak dapat tidur dengan tenang. Nabi Yunus merasakan bahwa atap kamar akan jatuh menimpa dirinya. Akhirnya Nabi Yunus tidur di atas kasur, di mana kedua bola matanya masih belum bisa ia pejamkan. Masih saja berputar-putar di atas atap kamar. Pandangan-pandangannya yang gelisah itu tidak menemukan tempat perlindungan. Tempat tinggalnya di kamar itu dan atapnya dan sisi-sisinya tampak akan runtuh. Nabi Yunus pun mulai mengeluh dan berkata, "Demikian juga hatiku yang tergantung dalam jiwaku." Demikianlah terjadi suatu pergulatan penderitaan yang hebat dalam diri Nabi Yunus saat ia terbaring di atas ranjangnya. Penderitaan yang keras cukup memberatkannya, sehingga beliau pun memutuskan bangkit kembali dari tempat tidurnya tanpa sebab yang dapat dipahaminya. Ketenangan laut itu tidak dapat bertahan lama. Tiba-tiba kegelapan menyelimuti kapal itu dan suasana lautan pun berubah. Gelombang besar yang datang mendadak diikuti oleh tiupan angin topan yang kencang, mengombang-ambingkan kapal itu. Angin bertiup dengan cukup kencang yang sangat mengerikan, yang nyaris menghancurkan kapal, dan bergelaklah ombak yang cukup dahsyat. Ombak itu meninggi bagaikan gunung dan menurun bagaikan lembah. Mulailah gelombang ombak menyapu permukaan kapal, sehingga para awak kapal itu pun mulai terkena air. Dan di belakang kapal itu terdapat ikan paus yang besar yang mulai mengintai. Ia membuka mulutnya. Kemudian terdapat perintah kepada ikan paus itu untuk bergerak menuju permukaan laut. Ikan paus itu menaati perintah dari Allah dan ia segera menuju permukaan laut. Ia mulai mengikuti kapal itu sebagaimana perintah yang diterimanya. Angin yang keras tetap bertiup, kemudian kepala kapal mengisyaratkan dengan tangannya agar beban kapal dikurangi. Angin bertiup makin kencang, ombak semakin meninggi dan menimbulkan kapal menjadi miring ke kanan dan ke kiri di tengah lautan. Goncangan-goncangan semakin lama semakin kencang, sangat membahayakan keselamatan kapal beserta awaknya. Sementara itu dalam kamarnya, Nabi Yunus merasakan ketakutan. Dalam tidurnya beliau melihat segala sesuatu berguncang di kamarnya. Beliau berusaha berdiri tegak tetapi tidak mampu. Para penumpang khawatir kapal akan tenggelam. Lalu mereka membuang barang bawaan mereka agar muatannya ringan. Sebagian mereka turun ke dek di tempat Yunus terlelap. Mereka membangunkannya dan memberitahukan bahaya yang sedang mengancam kapal. Setelah bermusyawarah, mereka kemudian bersepakat. Mereka mengadakan undian agar dapat diketahui siapakah di antara mereka yang menyebabkan kemurkaan Allah. Kemudian kepala kapal berteriak dan berkata, "Sungguh angin kencang bertiup tidak seperti biasanya. Mungkin kita bersama seorang lelaki yang salah, sehingga menyebabkan angin ini bertiup dengan kencang. Kita akan melakukan undian pada semua awak. Barang siapa yang namanya keluar, kami akan membuangnya ke lautan." Perkataan sang nahkoda disambung oleh para anak buah kapal. Biasanya jika kapal berada dalam kondisi seperti ini, dapat dipastikan bahwa di dalam kapal ini ada seseorang yang melarikan diri dari tuannya. Nabi Yunus mengetahui bahwa ini adalah tradisi dari tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh awak kapal jika mereka menghadapi angin yang keras. Tetapi saat itu beliau terpaksa harus mengikutinya. Penderitaan Nabi Yunus akan segera dimulai. Nabi Yunus dengan terpaksa mengikuti undian itu. Nama beliau dimasukkan bersama dengan nama penumpang lainnya. Dengan segera dilakukanlah undian tersebut. Tanpa disangka-sangka, lintingan kertas yang keluar bertuliskan nama Yunus. Sang nahkoda berhati bijak, tidak cukup sekali melakukan undian itu. Lalu diadakan undian yang kedua, dan kali ini pun yang keluar nama Nabi Yunus. Akhirnya diadakan undian yang ketiga, lagi-lagi yang keluar nama Nabi Yunus. Sebagaimana firman Allah, kemudian dia ikut
diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Surat As-Saffat ayat 141. Kemudian ditetapkan bahwa Nabi Yunus harus dibuang ke lautan. Nabi Yunus mengetahui bahwa beliau berbuat kesalahan ketika meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Nabi Yunus mengira bahwa Allah tidak akan menurunkan hukuman padanya. Namun ia dianggap salah karena meninggalkan kaumnya tanpa izin. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepadanya. Setelah itu Yunus menceritakan kisahnya kepada seluruh awak bahwa ia berkehendak untuk kembali ke pantai. Akan tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Yunus akhirnya menyerahkan dirinya untuk segera dilemparkan ke dalam laut agar mereka dapat terbebas dari murka Allah. Nabi Yunus berdiri di samping kapal dan melihat lautan yang dipenuhi dengan ombak yang mengerikan. Dunia saat itu gelap, di sana tidak ada cahaya bulan. Bintang-bintang bersembunyi di balik kegelapan, warna air tampak gelap dan hawa dingin menembus tulang. Semua awak tak tega melempar Yunus ke dalam lautan. Kemudian nahkoda sebagai pemimpin perjalanan memutuskan. Ia kemudian berteriak, "Lompatlah wahai musafir yang misterius." Sang nahkoda menyuruh Yunus supaya melompat sendiri tanpa harus dilemparkan. Akhirnya Yunus pun meloncat ke lautan. Setelah Yunus meloncat dari kapal itu, laut pun kembali menjadi tenang. Ketika Yunus melompat dan jatuh dalam lautan, Allah kemudian mengutus seekor ikan paus untuk menelannya. Allah berfirman kepada ikan tersebut, "Aku tidak menjadikannya sebagai rezeki bagimu, tetapi menjadikanmu sebagai wanti-wanti bagi Yunus. Telanlah dia, tetapi jangan engkau retakkan tubuhnya dan jangan engkau hancurkan dagingnya." Ikan paus berada di depannya. Ikan itu mulai tersenyum karena Allah telah mengirim kepadanya makanan malam. Kemudian ikan itu menangkap Nabi Yunus di tengah-tengah ombak. Kemudian ikan itu kembali ke dasar lautan. Ikan itu kembali dalam keadaan puas telah memenuhi perutnya. Firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 140 dan sampai 142 yang artinya, "Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela." Nabi Yunus sangat terkejut ketika mendapati dirinya dalam perut ikan. Ikan itu membawanya ke dasar lautan dan lautan membawanya ke kegelapan malam. 3 kegelapan, kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan malam. Nabi Yunus merasakan bahwa dirinya telah mati. Kemudian ia mencoba menggerakkan panca inderanya dan anggota tubuhnya masih bergerak. Kalau begitu ia masih hidup. Yunus terpenjara dalam 3 kegelapan. Ikan paus yang membawanya ke dasar laut. Di sana ia mendengar suara-suara lirih. Ia berkata kepada dirinya, "Apakah itu gerangan?" Kemudian Allah memberikan wahyu, "Ini adalah tasbih para binatang laut kepadaku." Mendengar hal itu, Yunus kemudian mulai bertasbih kepada Allah dan bertobat meminta ampunannya atas ketergesa-gesa dan tipu daya setan terhadapnya. Para malaikat memberikan syafaat kepadanya karena setiap hari Yunus senantiasa bermunajat pada Tuhannya dengan perbuatan yang saleh. Ketika bermunajat kepada Allah, Yunus senantiasa berdoa, "Ya Allah, tidak Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk golongan orang yang zalim." Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 87 yang artinya, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim." Ketika terpenjara di perut ikan, beliau tetap bertasbih kepada Allah. Ikan itu sendiri tampak kelelahan saat harus berenang cukup jauh. Kemudian ikan itu tertidur di dasar lautan. Sementara itu Nabi Yunus masih bertasbih kepada Allah. Beliau tidak henti-hentinya bertasbih dan tidak henti-hentinya menangis. Beliau tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak. Beliau berpuasa dan berbuka dengan tasbih. Ikan-ikan yang lain, tumbuh-tumbuhan, dan semua makhluk yang hidup di dasar lautan mendengar tasbih Nabi Yunus. Tasbih itu berasal dari perut ikan paus ini. Kemudian semua makhluk-makhluk itu berkumpul di sekitar ikan paus itu dan mereka pun ikut bertasbih kepada Allah. Setiap dari mereka bertasbih dengan caranya dan bahasanya sendiri. Ikan paus yang memakan Nabi Yunus itu terbangun dan mendengar suara-suara tasbih begitu riuh dan gemuruh. Ia menyaksikan di dasar lautan terjadi suatu perayaan besar yang dihadiri oleh ikan-ikan dan hewan-hewan lainnya. Bahkan batu-batuan dan pasir semuanya bertasbih kepada Allah. Dan ia pun tidak ketinggalan ikut serta bersama mereka bertasbih kepada Allah. Ikan paus itu mulai menyadari bahwa ia sedang menelan seorang nabi.
Ikan paus itu merasakan ketakutan, tetapi ia berkata dalam dirinya, "Mengapa aku takut? Bukankah Allah yang memerintahkan aku untuk memakannya?" Nabi Yunus tetap tinggal di perut ikan selama beberapa waktu yang kita tidak mengetahui batasannya. Selama itu juga Yunus selalu memenuhi hatinya dengan bertasbih kepada Allah dan selalu menampakkan penyesalan sambil terus mengucapkan, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim." Allah melihat ketulusan tobat Nabi Yunus. Allah Subhanahu wa taala mendengar tasbihnya di dalam perut ikan. Kemudian Allah menurunkan perintah kepada ikan itu agar mengeluarkan Yunus ke permukaan laut dan membuangnya di suatu pulau yang ditentukan oleh Allah. Dengan perintah Allah, ikan paus itu mengeluarkan tubuh Yunus dari perutnya dan mendamparkannya di pantai. Ketika terdampar, tubuh Yunus saat itu tanpa pakaian, kurus dan lemah karena tinggal di perut ikan paus. Kemudian Allah menumbuhkan pohon yaktin. Dalam konteks Indonesia, pepohonan ini dikenal dengan pohon labu yang menjalar. Firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 143-148 yang artinya, "Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu." Abu Sar bin Hamid bin Ziyad dari Ibnu Qasid menyatakan bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkomentar tentang makanan Yunus. Ia terdampar dalam keadaan tanpa pakaian, lalu Allah menumbuhkan pohon yaktin. Kami bertanya, "Apakah pohon yaktin itu?" Ia pun menjawab, "Pohon yang menjalar." Ketika Yunus telah sembuh dari sakit dan telah pulih kesehatannya, ia pun bergegas mengambil daun-daun yaktin. Dengan dedaunan itu Yunus menjadikannya pakaian untuk menutupi auratnya. Tiba-tiba pepohonan itu mengering karena tertimpa matahari. Yunus sedih menyaksikan keringnya pohon yaktin itu. Allah kemudian memberikan wahyu kepadanya dengan berfirman, "Hai Yunus, engkau bersedih hati dengan pohon itu, padahal engkau tidak menghidupkannya dengan tanganmu sendiri dan tidak perlu bersusah-susah menanam dan menyiraminya. Ia ditakdirkan untuk kering dan binasa, namun engkau tidak pernah bersedih hati dengan binasanya kaum yang telah bertobat dan beriman kepadaku." Semenjak itulah Yunus menyadari akan sebab-sebab dihilangkannya azab dari kaum Nainawi. Beliau bertekad untuk kembali kepada mereka setelah ia mengetahui berita tentang keimanan mereka. Setelah beberapa waktu lama, Yunus memutuskan untuk tinggal di Nainawi. Beliau meneruskan dakwahnya dan menyeru kepada para penduduk untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Setelah itu ia pergi meninggalkan Nainawi ke arah lain, di mana ia kemudian wafat. Para ulama berbeda pendapat mengenai arah yang dituju dan tempat wafatnya. Sebagian di antara mereka menyatakan bahwa Yunus pergi ke arah Kufah. Ia meninggal dan dimakamkan di sana. Sebagian yang lain menyatakan bahwa ia dimakamkan di dekat kota Syid di daerah Syam. Saat ini di negeri Jayah di pantai Lebanon terdapat satu makam yang dibangunnya sebuah masjid yang bernama Masjid Nabi Yunus, di mana banyak manusia yang berkunjung untuk berziarah dan berdoa di masjid itu. Sebagian lagi berkata Yunus keluar dari Nainawi bersama sekitar 70 ahli ibadah. Mereka sampai di satu gunung yang bernama Sahyun. Di sana mereka kemudian menghabiskan waktunya dengan beribadah kepada Allah, hingga Yunus beserta para pengikutnya meninggal. Mereka dikuburkan di gunung tersebut. Mudah-mudahan Allah ridho dan memberikan rahmat.